Salam, selamat siang anak-anak. Shalom, selamat siang Pak. Wah, ini hari dong beda dong, semangat dong. Semangat. Mantap, itu anak-anak yang Tuhan ini. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Oke. HP dong ada apa kok? Bapak. Iya, kalau di Bapak bawa HP, tapi untuk apa Bella? Belajar. Bukan WA, siapa? Aja. Hei, Papa, so. Oke. Kita sudah hari ini kita akan belajar, tapi yang pertama harus apa? Doa. Karena itu biar hari ini Bapak pimpin doa saja ya. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, mari kita sama-sama dalam doa, mari kita berdoa. Selamat siang Bapak, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan kami boleh dipertemukan dalam kelas ini dengan baik dan selamat ya Tuhan. Saat ini kami akan memulai dengan proses belajar mengajar kami, biarlah Engkau berkati, biarlah boleh berjalan dari awal pertengahan dan boleh berakhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tunaikan dan berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Amin. Baik, Bapak mau tanya materi minggu lalu itu siapa yang tahu? Materi minggu lalu siapa yang tahu? Apa? Kasih dan cinta. Kasih dan cinta. Arti kasih dan cinta. Baik, kita dulu untuk tiga. Kasih apresiasi ya. Bagus sekali. Untuk teman-teman, ingat ya, kalau dengan Pak selalu tanya materi tentang minggu lalu, soalnya boleh lupa ya. Pasti Pak akan tanya materi sebelum kita masuk materi baru ya. Oke, topik utama dari tema kita ini apa? Cinta yang cinta yang sempurna. Ya, jangan lupa ya, cinta yang sempurna. Dan cinta yang maaf, kasih yang sempurna. Kasih yang Sempurna. Kasih yang sempurna. Dan minggu lalu kita sudah membahas apa itu arti cinta dan kasih. Minggu ini kita masuk dalam topik kasih yang dari dunia dan kasih yang dari surga. Oke. Kali ini Bapak nanti akan bagi dalam kelompok, tapi kalian dengar dulu penjelasan umumnya ya. Kasih yang datang dari dunia adalah kasih yang tidak menjanjikan. Itu adalah kasih yang datang dari dunia. Kasih yang datang dari dunia adalah, ingat, kasih yang datang dari dunia adalah kasih yang tidak menjanjikan. Artinya apa? Tidak pasti. Sekali-sekali akan berubah kasih itu. Kasih yang tidak sempurna. Itu adalah kasih yang datang dari dunia. Oh, tadi Sandra ketawa ya. Sandra malu Pak lihat terus kok. Oke, nanti Pak mata lari ke semua orang. Oke ya, tadi Sandra ketawa. Tidak apa-apa, kita harus senyum-senyum ya. Jelas ya. Betul, tentang betul. Oke, jadi Bapak lanjut ya. Bapak lanjut. Kasih yang datang dari dunia adalah kasih yang tidak menjanjikan. Kasih yang sekali-sekali tidak pasti. Ya, kasihnya tidak pasti, kasihnya tidak sempurna karena selalu datang dari dunia. Itu adalah kasih dari dunia. Kasih yang datang dari dunia seringkali menyebabkan luka hati. Itu kasih yang datang dari dunia. Seringkali menyebabkan perselisihan, seringkali mendatangkan masalah, dan seringkali tidak berkenan di dalam hidup. Itu adalah kasih yang datang dari dunia. Namun kasih juga yang datang dari dunia tidak bisa kita langsung menyebutkan bahwa itu hal yang tidak baik. Jika kita berhikmat, kita harus memanfaatkan kasih yang datang dari dunia menjadi hal yang positif untuk orang-orang di sekitar kita. Ketika Tuhan kasih hikmat, kita mengasihi orang, tapi manfaatkan kasih itu dengan sebaik mungkin dengan hikmat kita. Ya, jadi tidak sepenuhnya kasih yang datang dari dunia itu adalah kasih yang salah. Tidak, Bapak tidak bilang kasih dari dunia kasih yang salah, tidak. Tapi seringkali itu tidak pasti. Seringkali itu tidak menjanjikan. Ya, kalau ingat. Tidak salah, tapi seringkali kasih yang datang dari dunia adalah kasih yang tidak menjanjikan. Dan juga kita masuk pada kasih yang datang dari surga. Kata yang datang dari surga itu dia bertumpu pada satu pribadi. 3 kali. Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh. Allah Tri. Itu kasih yang datang dari surga. Perlu kita ingat bahwa kasih yang datang dari surga adalah kasih yang pasti, kasih yang sempurna, dan itu adalah kasih yang patut kita pilih. Kasih yang pasti dan kasih yang sempurna. Coba Bapak baca untuk kita ya, pada kitab Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8.
Pada kisah kita beroleh pasal yang kelima ayat yang ke-8 berkata demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Satu hal yang sangat menarik untuk kita pelajari pada siang hari ini, kasih dari surga adalah kasih Allah, kasih Yesus, kasih Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu adalah ya dan amin. Kasih Allah ditunjukkan apa? Dari zaman perjanjian lama, dia walaupun bangsa Israel orang kenal dengan bangsa Tengah Tekuknya, karena percaya Tuhan, karena itu, tapi Tuhan tetap menuntut mereka dalam tanah-tanah. Masuk dalam perjanjian baru, kasih Allah itu digambarkan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang, dia menedakan dengan bilang kasih pilih-pilih bangsa. Kalau perjanjian lama kasih pilih-pilih bangsa, orang Yahudi dengan orang Yahudi, Samaria dengan Samaria, Farisi dengan Farisi. Tapi ketika Tuhan Yesus datang mengasihi dengan semua orang, jangan membedakan. Jadi kasihilah semua orang, jangan membedakan. Ya, dalam contoh yang cerita pelacur datang, Tuhan Yesus ampuni dia, berikan dan jangan berbuat dosa lagi. Ya toh, itu Tuhan Yesus datang memperbarui arti kasih itu sendiri. Tuhan Yesus memperbarui. Dan juga kasih Roh Kudus. Apa itu kasih Roh Kudus? Penyertaan. Roh Kudus selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Roh Kudus selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan Allah bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Dan yang menarik di sini pada ayat yang ke-8 bagian yang terakhir mengatakan, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ada satu slogan yang mengatakan, aku mencintaimu walau kamu dalam kegelapan. Hanya kasih Tuhan saja begitu. Ya, kasih Tuhan saja mengatakan, aku mencintaimu saat kamu dalam kegelapan. Hanya kasih Tuhan saja. Coba ketika contoh, Lady buat salah di sana, parah, dipukul kasih. Artinya dipukul sadar mata sampai sadar mata buta. Betul atau tidak? Sadar tetap mengasihi Lady. Tentunya ada apa? Dendam. Iya. Yeah. Ada dendam. Tidak mau mengasihi Lady. Benci. Kasih catat tetap mata ini. Iya toh? Yeah. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mengasihi Adam dan Hawa sampai keturunan ini hari kita di Tuhan sekasih kita. Oke, sebelum Tuhan Yesus mengkreasikan itu karya penyelamatan, Tuhan Allah tetap mencintai kita. Kita hidup dalam dosa, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sedangkan kita berbuat dosa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita meninggalkan Tuhan sebenarnya. Iya kan? Ketika kita berdoa, kita pikir Tuhan mau datang kepada kita. Tidak, kita datang kepada Tuhan sendiri. Tuhan tetap di tempat. Kita yang jauh dari Tuhan. Ini, ketika kita berbuat dosa, bukan Tuhan yang menjauh dari kita. Kita yang menjauh. Tuhan tetap di tempat, dia tunggu. Kapan sebenarnya Tuhan? Ketika kita sudah berdoa, kita artinya kita tetap semakin dekat dengan Tuhan. Tapi ada satu waktu kita berdoa, kita tersesat. Berdoalah, maka Tuhan sebagai gembala akan Tuhan mencari nama terbaik. Iya toh? Itu kekuatan dari doa. Itu adalah kasih kita kepada Tuhan, bukan kewajiban kita kepada Tuhan. Tidak. Doa adalah kasih kita kepada Tuhan, bukan kewajiban kita kepada Tuhan. Orang di gereja karena saya di gereja karena kewajiban orang Kristen. Tidak. Dia berdoa karena dia mengasihi Tuhan. Dia rindu untuk berbicara dengan Tuhan. Ya kan? Jadi inilah gambaran umum kasih yang datang dari dunia, yang tidak pasti. Kasih yang tidak pasti, contoh kasih yang tidak pasti yang datang dari dunia. Seperti yang kalau Bapak bilang, laki-laki itu perempuan dia mengasihi dia punya. Dia tidak berdoa kepada Tuhan. Dia mengasihi dia punya, dia pakai kasih yang tidak berhikmat. Dia mencintai dia punya, dia pakai cinta yang tidak berhikmat. Dia punya bilang, sudah, lu sayang beta tuh, ya sudah kok. Dia pokok ada sepi ini. Terjadilah apa yang tidak diinginkan. Iya toh? Karena dia kasih yang salah. Dia tidak berhikmat. Yang tidak menjanjikannya di mana? Itu yang tidak menjanjikan, itu yang tidak akan meninggalkan dia. Nah, itu yang adalah kasih yang tidak menjanjikan. Iya toh? Beta suka sisi atau apakah itu yang akan tertangkap itu cinta ke beta, ataukah dia dapat enak dia langsung jalan kasih itu. Anak-anak SMA apa mau ngomong untuk kalian seperti itu. Kalian sudah SMA, patut kalian tahu ini ya. Karena kalian nanti sedikit lagi kelas 3 ini sedikit lagi sudah kuliah, sudah saudara orang tua. Lebih baik teguran dengan nyata daripada kasih yang panas. Teguran yang nyata daripada kasih yang panas. Bapak tegur kalian saat ini, tolong kalian sudah mau kuliah, kalau laki-laki dia bisa pasti maksudnya, masalah laki-laki lain. Amin. Amin. Ini kalian sudah besar, kelas 3 Bapak kasih tahu.
Jangan kalian memakai kasih yang datangnya daripada dunia, tapi pakai kasih yang datang daripada Tuhan. Apa minta itu? Tuhan, saya suka ini Yon. Tuhan, kami bilang Tuhan berkehendak saya memiliki ini, biarlah terjadi Tuhan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan yang menahkodai hubungan ini. Walaupun kita sering dalam dosa ya, tetap berdoa karena Tuhan sudah pernah bilang lu dosa lu tak sudah berdoa soal Tuhan sudah soalnya Alkitab yang bilang lu berdosa lu boleh berdoa. Tidak ada Alkitab yang mengatakan gitu. Iya toh? Ya. Oke. Demikian gambaran tentang arti kasih yang datang daripada dunia dan kasih yang datang daripada surga. Bapak mau kita buat kelompok. Ada berapa ini? Ada 2 kalau absen nanti harus nanti ketua kelas ini nanti kalau terus tidak hadir saja Ya. Oke. Siap. Ada 5 orang, Evel, Sandra dan Lili satu kelompok, Tika dengan ini siapa? Satu kelompok. Yanti. Oke ya. Di sini Bapak mau kasih kalian tugas ya. Tolong diam. Kita masih dalam proses pembelajaran. Bapak kasih kalian tugas. Tolong kalian cari di HP. HP sudah ada, Bapak suruh kalian di HP. Bergunanya begini. Tiap kelompok cari di HP. Kasih terutama dan yang utama dalam Alkitab kita. Tolong ya. Dan penjelasannya. Kasih yang terutama dan utama dalam Alkitab. Yang tidak mengerti tanya ya. Tolong yang tidak mengerti tanya Bapak ya. Kasih yang utama dan terutama dalam Alkitab. Bagaimana sudah dapat mau? Coba yang sudah dapat kok? Sudah. Ini kelompoknya tadi sudah, bagaimana kelompok Tika? Masih loading. Kalau bukan kasih utama dan terutama itu hukum utama dan terutama. Itu diterapkan. Hukum, coba cari situ hukum utama dan terutama. Iya. Sabar ya, nanti baru Bapak suruh kita ini diskusikan. Oke, sudah. Kalau sudah tidak apa, kalau salah nanti kita perbagi sama-sama. Oke, sudah ya? Bagaimana? Oke, siap. Oke. Oke, Bapak mau kelompoknya lagi duluan. Jelaskan buku yang terutama dan yang pertama. Jangan panjang-panjang ya, kita mau sudah habis. Hukum yang terutama dilakukan kita ini, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Amin. Itu yang Levi dapat dengan teman-teman kelompok dari hasil searchingnya di Google. Simpan HP, sudah ya. Kelompok ini simpan HP, kumpul di depan. Sudah selesai deh. Kita silakan. Hukum yang pertama, kasihlah Tuhan. Ketika kita mengutamakan Allah, kita memahami segala sesuatu berdasarkan prioritasnya atau yang hendaknya disingkirkan dari kehidupan kita. Oke. Itu kita singkat, padat dan jelas. Jadi punya singkat, padat dan jelas. Tepuk tangan untuk kelompok. Tadi dia bilang kasih itu adalah hukum pertama dan pertama itu kasih apa? Kasihlah Tuhan Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasih sesama manusia seperti diri sendiri. Bagaimana? Ada teman-teman yang mau bicara? Ada teman-teman yang mau bicara atau tidak? Tentang teman-teman kelompok dulu, bagaimana tanggapan untuk teman-teman kelompok pertama? Bahwa hukum terutama itu kasihlah Tuhan Allahmu, yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, silakan. Contohnya, kalau beta mengasihi Lady, kalau Lady bisa mengasihi beta, bisa mengasihi Lady. Oh ya, kalau bagaimana bagaimana? Harus mengasihi. Harus mengasihi. Tapi dia sama mengasihi beta, dia bisa mengasihi. Tapi lu harus tetap mengasihi. Oke, stop ya. Oke, stop. Bapak kembali pada penjelasan umum kita ya. Seperti minggu lalu, kasih itu yang kasih itu harus tuh
Terus seperti ini penjelas minggu lalu harus mengerti, harus kasih itu pemaaf. Ya, ini penjelasan. Perdebatan kalian hari ini kita tunda pada pertemuan minggu depan karena ini berkaitan dengan materi minggu depan. Karena waktu kita sudah mau habis juga. Tadi Tika tidak mau terima ketika dia mengasihi orang tidak mengasihi, Sukri tidak mengasihi lagi toh. Tapi dia mengatakan harus mengasihi dia. Nanti minggu depan kita bahas itu ya. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Kita kelas ini tolong sebut sama-sama jadi hadir ya. Siapa? Kita berdoa pulang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih tuntunan Tuhan yang boleh membelajarkan kami pada siang hari ini dengan baik. Maka sekarang kami akan berpisah pada siang hari ini kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan jaga diri kami dan juga materi kami pelajari hari ini berkati agar benar kami boleh mengerti ya Tuhan hikmat Tuhan hadir dalam hidup kami masing-masing. Agar kami boleh tahu apa itu kasih yang Tuhan hendaki dalam kehidupan kami. Agar kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni segala dosa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 1, 2, 3. Shalom.